Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain biar cepat dipanggil Allah. Panggil jadi tamu Allah. Mau nggak Bu? Mau banget, mau aja. Duitnya punya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Kajum dan Ibu Ainah, yang insya Allah tanggal 29 Januari 2024 beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah. Kita doain Bu, Pak Kajum, Bu Ainah panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman membawa umroh mabrurah. Amin ya Rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Guru Hamid, guru kita Ustazah Zubaidah, Ustazah Lani, dan juga Bapak calon dewan Bapak Ajid Husain dan istri. Kita doain Bu biar menang. Kalau menang kita diumrohin gratis. Tujuh nggak? Tujuh nggak? Tujuh banget nggak? Mana Pak Dewan ya? Insya Allah ya. Kita ini istrinya ini. Tuh. Insya Allah Bu. Nunjuk Bu yang pengen diumrohin. Ya, nunjuk semua tuh. Hitung ya. Ma'alus Bu, segini ma'alus ya. Itu di depan Bu masih luas sana siapa tuh Bu? Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini kita hadir di rumah Bapak Kajum dan Ibu Ainah. Senang gak Bu? Girang gak Bu? Insya Allah Bu ya. Kalau senang, kalau girang, kapan-kapan gantian Bapak Ibu yang berangkat ke sana. Sekarang mah amin aja dulu Bu, amin aja dulu ya. Ya, jangan kobul dulu, jangan apa? Amin. Jadi nama saya Nur Anwar, bukan Nur Anwar Kobul, bukan ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kenapa Bapak Kajum dan Ibu Ainah pergi umroh Bu? Yang pertama, karena Bapak Kajum dan Ibu Ainah menjalankan perintah Allah. Jadi Bapak Kajum ini bukan perintah sembarang perintah Bu, tapi perintah Allah. Kata Allah, wa atimmul hajja wal amrata lillah. Bapak Kajum, Ibu Ainah, sempurnakan ibadah umroh kamu semata-mata karena Allah. Tuh pesan pertama ya. Jadi Pak Kajum, Bu Ainah, jangan karena yang lain, jangan. Pergi umroh niatin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah Allah Bapak Ibu sekalian, perintah Allah itu sangat penting, beda dengan perintah yang lain. Jadi Bapak Kajum, Ibu Ainah menjalankan perintah yang sangat penting.
Kalau penting Bu, semuanya berpahala. Hari ini berpahala nggak Bu? Pahala besar apa sedikit? Besar. Jadi Bapak Kajum, Ibu Aina belum berangkat aja, baru hari ini pahalanya besar. Kenapa Bapak Ibu sekalian hari ini pahalanya besar? Dari awal tadi Bapak Ibu sudah baca ayat Al-Quran, sudah baca Ratibul Haddad, sudah baca Maulid Nabi, betul nggak Bu? Apa kata Ratibul Haddad Ibu sekalian? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un. Jadi dengan bismillah aja Bu, la yadurru, nggak ada malapetaka, nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan, baik kesulitan di dunia, di ardi ini ya, di bumi, maupun kesulitan di langit. Ya, Bapak Kajum, Bu Aina nanti akan naik nggak Bu ke langit? Naik pesawat. Ya, nengok ke kiri awan mulu, nengok ke kanan awan mulu. Nah ini Bu di tengah-tengah awan ya. Kalau bukan karena bismillah Bu, karena Allah, selamat nggak? Nggak akan pernah selamat. Makanya niatin berangkat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya Pak Kajum, Bu Aina, berangkat umroh ini karena ingin bertemu dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Dari Gabus Ka'bah deket apa jauh Bu? Jauh. Harus naik kapal dulu Bu ya. Besok Bapak Kajum, Bu Aina, Ka'bah di depan mata. Yang selama ini kalau sholat, yang selama ini kalau berdoa, Ka'bah jauh di depan mata. Besok Ka'bah di depan mata percis. Makanya orang-orang yang datang ke depan Ka'bah suruh ngapain Bu? Pertama tawaf. Tuh, pertama tawaf yang harus dikerjakan. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ibadah tawaf itu ibadahnya para malaikat, ibadahnya para nabi. Bu, kalau di dunia manusia tawaf di depan Ka'bah. Kalau di atas langit Bu, malaikat tawaf namanya Baitul Ma'mur. Kalau di Mekah Baitullah. Kalau di dunia di dunia namanya Baitullah. Kalau di langit namanya Baitul Ma'mur. Siapa yang tawaf di Baitul Ma'mur Bapak Ibu sekalian? Malaikat. 70.000 malaikat setiap hari, nggak pernah berhenti tawaf. Nabi Adam Bu, dulu waktu masih di surga, ngelihat 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian ketika Nabi Adam diturunin ke dunia, Nabi Adam rindu melihat para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kata Allah apa? Bangun Ka'bah di dunia. Maka Nabi Adam membangun Ka'bah yang ada di Mekah. Makanya kata Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah. Jadi yang pertama kali dibangun untuk manusia itu Baitullah yang berada di Mekah untuk manusia, dan itu yang membangun Nabi Adam. Ketika udah dibangun Bu, maka Nabi Adam melakukan tawaf. Bacaannya sama seperti bacaannya para malaikat ketika tawaf. Apa Bu? Subhanallah. Ayo Bu.
wala ilaha. Ayo semangat. Wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah. Bisa mak? Wala mantap. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Satu kali lagi Bu, biar ganjil. Subhanallah wala wallahu akbar wala illa billah. Nah ini Pak Kajum ya dengan Bu Ainah. Besok kalau tawaf sunnah membaca itu Bu. Pokoknya 7 putaran bacanya apa tuh? Tasbih. Sama bacaannya dengan para malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Jadi malaikat tuh Bu di atas ada namanya Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur Bu lurus ke dunia tuh Ka'bah. Jadi dari Ka'bah itu Bu sampai ke atas langit ke Baitul Ma'mur itu lurus Bu, lurus. Ya, maka kalau manusia tawaf di Ka'bah, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dan besok Bapak Kajum, Ibu Ainah akan melakukan pekerjaannya para nabi, pekerjaannya para malaikat. Ya, karena itu ibadah umroh nilai pahalanya apa? Besar, karena akan ketemu dengan Baitullah. Ya, makanya orang ketika nyampe depan Ka'bah disuruh apa tuh? Tawaf. Kemudian Bapak Kajum dan Ibu Ainah nanti kalau naik ke Bukit Sofa, ketika sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, banyakin doa-doa tentang keduniaan Bu. Ya, pengen anaknya kaya semua, pengen anaknya sukses semua, pengen anaknya berhasil, pengen anaknya bisa nyaba naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Marwah, doa. Ya, buktinya siapa Bu? Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Jadi seorang ibu Siti Hajar ketika anaknya kehausan Bu, pengen minum, nyari air di Mekah waktu itu nggak ada mata air, nggak ada tetumbuhan, nggak ada. Naik Siti Hajar ke atas Bukit Sofa, berdoa, memanjatkan doa, angkat tangan sambil menangis, turun ke Bukit Marwah sampai 7 kali balik. Allah kabul doanya, keluarlah mata air Zam-Zam. Tuh Bu, jadi mata air Zam-Zam itu ibu sekalian keluar berkat doa Siti Hajar. Maka besok Pak Kajum dan Bu Ainah kalau pengen doain anak-anaknya biar pada sukses hidup di dunia, naik ke atas Bukit Sofa, naik ke atas Bukit Marwah, doain. Doa orang tua tidak Allah tolak. Tuh ya, besok anak-anaknya nih ya boleh tulis surat, tulis doa nih Mbak, kalau bisa baca, bacain ya, nanti di tempat-tempat mustajab baca doa titipan anak.
Nggak apa-apa ibu sekalian ya. Hari ini, sekarang ini, biarin Mbak. Saya mah Mbak baru bisa nitip doa doang nih. Tulisan saya Mbak nyampe ke depan Ka'bah. Tulisan saya nyampe di atas Bukit Sofa. Nggak apa-apa. Sekarang mah baru tulisannya yang nyampe. Besok tahun depan insya Allah yang nulis nyampe berdoa langsung di depan Ka'bah. Tuh Bu. Jadi jangan pernah takut ya. Jangan pernah putus asa. Haji, umroh, murni Bu, undangan Allah. Nanti Papa Kajum nih lihat. Ketika tawaf banyak orang kaya yang datang. Banyak gak Bu? Banyak juga Bu orang yang miskin datang ke depan Ka'bah. Banyak gak Bu? Banyak. Karena haji dan umroh tidak melihat dia kaya atau dia miskin, dia pejabat atau rakyat biasa, dia banyak duit atau tidak punya duit. Kalau Allah udah undang Bu, datang. Tuh, alhamdulillah. Ini barang Pak Kajum besok. Ya, itu ada 20 orang yang gratis Bu umroh. Digratisin sama kantornya. Oh, enak kan? Berarti tahun depan apa di Agustus besok? Pak Dewan kalau bulan Agustus udah jadi ya? Nah, ya Bu ya? Udah bertengger ya? Iya, bertengger di kantor DPRD. Jadi Agustus depan saya datang ke sini, saya udah ceramah apa? Ratib lagi, berangkat bareng Pak Dewan. Amin. Ya. Bu, mau nggak Bu? Masa kita doain sekarang ya? Kagak jadi ya. Besok nitip nih sama Pak Kajum. Pak Kajum pokoknya saya mohon babnya. Tulis aja Pak Dewan, tulis. Ntar dia harus suruh baca Pak Kajum. Kalau kagak nitip sama saya. Kalau saya mah ada yang merah-merahnya cuman ya Bu ya. Kalau pas saya buka amplop dari Pak Dewan titipan doa katanya ya. Pas saya buka ada merah-merahnya 10 lembar. Wah, cepet-cepet saya doain tuh Bu. Setuju nggak Bu? Ya, pokoknya khusus nih doa dari Pak Dewan. Ya, jangan lupa yang merah-merah berapa Bu? 10. Kalau doanya 2 berarti 2. Alhamdulillah Bu ya. Ya. Lah doa dewe kan mahal Bu. 38 juta ya. Kalau nitip cuma berapa? 2 juta. Murah apa mahal tuh? Pak Dewan mau yang murah apa yang mahal? Ya insya Allah mudah-mudahan Pak ya kita doain. Emang bagusnya nih, bagusnya nih ya. Pak Dewan berangkat tuh bareng, berdoa langsung di sono. Iya bagusnya tuh. Kita ntar tinggal bantuin dari belakang kita dorong gitu Bu ya. Ya. Mumpung Pak Dewan besok berangkat nih Pak Kajum masih ada sisa 8 seat lagi tuh. 8 seat lagi Bu, dikit lagi tuh. Ayo Pak Kajum. Pak Kajum dah. Pak Dewan ayo. Tinggal 8 seat lagi tuh. Ya, masih ada berapa hari lagi ke depan. Ilokan masa kagak ketemu ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Itu pesan yang kedua, pesan yang ketiga. Bapak Kajum dan Ibu Ainah, kenapa berangkat umroh Ibu sekalian? Karena orang umroh itu menghapus dosa. Pak Kajum, Bu Ainah kira-kira banyak nggak dosanya? Nah, Bu, banyak dosanya nggak Bu? Oh. Kalau kita merasa banyak dosa, Bapak Ibu sekalian, datang ke Mekah, minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Nggak ada Bu, tamu Allah yang datang ke Mekah, dia angkat tangan, dia beristighfar, dia minta ampun sama Allah, pasti dosanya Allah ampun. Makanya kenapa orang berbondong-bondong berangkat ke Mekah? Karena ingat dosa. Semakin banyak dosa kita Ibu sekalian, maka semakin harus buru-buru datang ke sono. Biar ketika kita mati udah habis dosa kita. Sekarang kan mati nggak ngikut tua Bu ya. Kemarin tetangga saya Bu kagak sakit lagi Bu, umurnya baru 46. Ya, lagi tidur-tiduran kata anaknya, makanya saya nyak tidur ngorok gitu. Ya, padahal sudah sakaratil maut Bu. Tuh Bu, gak pakai sakit lagi.
Jadi mati sekarang ibu, tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Kalau malaikat Israel datang, cabut nyawa kita. Ya, kira-kira kalau punya mobil baris dibawa nggak tuh kalau mati? Kontrakan baris dibawa nggak? Kebunnya lebar dibawa nggak? Bininya cantik dibawa nggak? Lakinya ganteng dibawa nggak? Yang dibawa apa, Bu? Pinter semuanya tuh ya. Terpulang Bu ya ke rumah, lihat di bawah kasur. Kira-kira duitnya masih ada apa nggak tuh? Ya kan, orang dulu kalau nyimpen duit kan di mana? Kalau kagak dikutang, Bu ya. Orang dulu kan kalau kita minta sama nyak kita digrogoh dulu, Bu ya. Sekarang mah udah nggak ada yang dikutang, adanya digesek doang, Bu ya. Jadi nanti pulang ibu sekalian lihat, ya Allah, buat apa saya punya banyak harta? Ya Allah, buat apa saya banyak punya kendaraan, kontrakan apa yang baris, kalau sampai hari ini saya belum nyaba ke rumahmu ya Allah. Ya, makanya jangan pernah takut, Bu. Walaupun di sini tukang main wadon, ya, berangkat ke Mekah jangan takut dibalas, jangan. Dulu saya ada tuh, Bu, jamaah aki-aki berangkat lagi nangis saja takut. Saya tanya, Ki, ngapa sih takut baik? Bukan begitu katanya Ustadz, saya udah berapa wadon saya tidurin ya, udah lupa teh, Bu, gitu, Bu. Masya Allah, aki-aki ya masih nidurin wadon, Mbak, Ibu ya. Saya takut di sono dibales katanya. Kata saya, Ki, nanti pas nyampe di Jeddah sholat sunat taubat, serahkan semua sama Allah. Ya Allah, saya datang kemari emang bawa dosa. Dosa saya sekimin ya Allah. Kena sekimin, Bu? Sealaihin gambreng gitu ya. Banyak ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Bersih, Bu, bersih. Allah hapus. Maka kalau ada orang pergi haji, pergi umroh, ulang mati, Bu, jaminan apa, Bu? Surga. Kira-kira Pak Kaju mau begitu nggak tuh? Ya, pengennya mah umur panjang, Bu ya. Nggak apa-apa ibu sekalian, umur kita panjang, tetapi fi taatillahi wa taatir Rasul. Umur panjang dalam taat kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, ibu sekalian, orang pergi umroh karena ingin menghapus dosa. Jadi dosa sebesar apapun, Bu, selama kita bertaubat pasti akan Allah ampuni. Jadi jangan takut, ya, punya dosa banyak jangan takut pergi kemana? Ke Mekah, nggak dibalas, nggak ada. Ya, nggak ada yang dibalas di sono. Justru orang pergi haji, orang pergi umroh, dosanya diapain? Dihapus-hapusin. Maka Pak Kajum insya Allah niatnya karena Allah, berangkat ke Mekah, pulang lagi ke Indonesia, dosanya apa? Habis. Kalau niatnya apa? Lillahi ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga, yang terakhir, Bu. Kenapa Pak Kajum, Bu Ainah pergi umroh? Karena pengen ketemu Nabi. Ya. Nanti Pak Kajum akan datang ke kuburan Nabi, berziarah. Kata Nabi apa? Siapa orang yang datang menziarahi kuburanku, sama dengan dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Jadi Pak Kajum, Bu Ainah, besok sama dengan ketemu Nabi waktu masih hidup. Dan roh Nabi, Bapak Ibu sekalian, bangkit melihat siapa umatnya yang datang menziarahi kuburannya. Apa kata Nabi? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, maka aku wajib baginya memberikan syafaat. Tuh, alhamdulillah. Jadi Pak Kajum besok sampai ke kuburan Nabi, sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Nabi melihat tuh, Bu, siapa yang datang. Kalau orang pernah datang, Bu, berziarah ke makam Rasul, maka orang itu pasti mendapatkan syafaatnya Nabi.
pertolongan Nabi. Ya, makanya mahal-mahal, biayanya mahal pergi umroh berangkat karena pengen ketemu Nabi. Ya. Bukan hanya ketemu Nabi, ibu sekalian. Di samping kuburan Nabi ada yang namanya Raudhah, taman surga. Di Raudhah itu ibu, Pak Kajum, Bu Ainah duduk di Raudhah, sholat di Raudhah, berdoa di Raudhah. Tanah Raudhah itu bu, tanahnya itu tanah surga. Dan tanah yang pernah didudukin oleh orang yang pernah datang ke Raudhah, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang pernah duduk di tanah surga, bawa dia ke surga. Tuh, alhamdulillah. Makanya Pak Kajum ya, Bu Ainah harus sehat biar bisa ngerasain duduk sholat berdoa di atas tanah Raudhah. Raudhah itu artinya apa sih bu? Taman. Taman apa? Taman surga. Jadi kalau nanti Pak Kajum, Bu Ainah pulang bu, meninggal dunia, Allah sudah kasih taman surga karena pernah datang ke Raudhah di Madinah Al-Munawwarah. Tuh bu, pengen gak bu? Pengen gak pulang nanti ke akhirat udah punya tanah sendiri? Oh, udah cepet-cepet ya, terpulang buru-buru, lihat, bilang sama bapaknya, Pak, pokoknya sebelum saya mati saya pengen umroh begitu ya, biar bisa nyaba di Raudhah, biar bisa bertemu dengan Rasulullah, biar kita nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam keadaan kesulitan, maka Nabi datang ke kita untuk memberikan syafaat. Bu, jalan menuju surga cuma satu yang disebut sirat. Apa bu namanya? Jembatan. Tuh surga di sono, jalan cuma satu. Nabi itu bu paling depan, dia jaga di depan jembatan itu. Siapa umatnya yang diberikan syafaat? Ini bisa Pak tolongin gitu. Enak begitu bu? Nah ini Pak Kajum pisan ya. Ayo berangkat sono masuk. Gitu bu. Jadi Nabi itu ibu sekalian udah berdiri di depan sasak jembatan itu untuk memantau siapa umat-umatnya yang layak diberikan syafaat. Di antaranya orang yang pernah datang berziarah kemana? Ke makamnya. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah yang tidak punya kesempatan berziarah ke makam Nabi? Apakah kami tidak mendapatkan syafaat Rasulullah? Banyak bu. Dengan apa? Sholawat sebanyak-banyaknya. Ibu pengen dapat syafaat Nabi, belum bisa datang ke kuburan Nabi, ya suruh banyak apa bu? Sholawat. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin. Ayo bu. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa bihir raqaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi. Salat apa tuh namanya bu? Nah, udah pada pintar. Saya kasih amalan bu.
Kalau pengen dapat syafaat, kalau pengen segala urusannya lancar ya Pak Dewan ya, urusan lancar, baca setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Kalau proyeknya besar kayak Pak Dewan, proyek besar nih ya, baca 4.444 kali. Iya. Yang harus diyakini Bu. Iya. Ya. Kalau Pak Dewan kagak bisa baca sendiri, undang orang lain. Baca bareng-bareng seangka itu Bu. Angka 4-nya 4 kali. 4.444 kali. Coba kalau Pak Dewan yakin, pasti menang. Ya, pasti menang. Undang dong. Kalian undang saya yang ngasih ya. Ya. Jadi kalau proyeknya besar, keinginannya besar, maka harus dikeluarkan energi yang besar. Ya Bu ya. Kalau yang 11 mabuk setiap habis sholat itu mah kalau urusan utang cere-cere dah tuh ya. Utang di warung ya. Ya Allah biar gampang utang saya ya Allah, saya salawatin aja dah begitu ya. Setiap habis sholat berapa Bu? 11 tuh. Alhamdulillah datang kemari untung Bu ya. Untung nggak Bu? Dapat sholawat, dapat pahala, dapat apa? Ilmu, dapat makan. Amplop dapat amplop. Nah, buatin ceramah doang tuh Bu ya. Saya emang nggak suka amplop Bu, enggak. Isinya doang. Ya. Jadi gitu Pak Dewan. Mana Pak Dewan ya? Ya. Jadi harus banyak. Kalau dia usahanya berat, maka hasilnya juga apa? Berat. Gede gitu, hasilnya gede Bu ya. Nah para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Pak Kajum dan Ibu Ainah biar Allah kasih panjang umur Bu ya. Karena kan urusan umur urusan Allah Bu, walaupun hanya tinggal beberapa hari Bu, tapi kalau Allah jangan pergi, jangan Bu ya. Makanya kita berdoa biar Pak Kajum Bu Ainah umurnya apa? Panjang, biar ngerasain ibadah di Masjidil Haram. Yang kedua, niatin Pak Kajum Bu Ainah biar sehat walafiat. Tadi udah cerita katanya kalau suka pipis ya, saya bilang Pak Kajum besok bawa pempes yang sempak Bu. Kemarin waktu di bulan Agustus saya umroh karena saya habis dioperasi Bu ya. Jadi operasinya di pantat, operasi orang kaya Bu. Bisul ya, kata orang miskin kalau bisul Bu atau miskin Bu ya. Jadi operasi orang apa? Kaya. Ya operasinya mah bisul Bu, cuma sampai 3 bulan, sampai awalnya gini nih belum tapi sembuh. Jadi umroh kemarin saya pakai pempes, enak Bu, lega ya. Kagak pakai sempak lagi, pempes aja deh. Kalau pengen pipis ya di situ pakai ihram, nanti ihram kita nggak kena kencing, tapi kencingnya masuk ke dalam pempes. Ibu-ibu juga boleh Bu Ainah. Kata bini saya, kalau nanti di pesawat kagak pengen kencing mulu, itu sumpel. Kalau kagak pakai softtek, pakai pempes. Gitu katanya, karena dia anget kalau disumpel Bu. Itu kata bini saya, bukan kata saya, bukan ya. Ya, Ibu Ainah nanti kalau pengen di pesawat kagak pipis mulu, pakai pempes dari rumah nggak apa-apa. Kalau nanti keburu-buru kan Bu ya, nyampe depan toilet ngantri. Ya kan, udah pengen banget ya Allah gitu. Nenek-nenek kalau pengen ribet, klewer gitu ya. Pipis di mana tuh? Di pempes, biarin ya. Lah ada di pesawat, masukin, ya kan? Nanti kalau masuk toilet pesawat, Bu Ainah nanti saya ajarin mana yang buat mencet, air hangat, air dingin, mana yang buat cebok, mana yang buat nyiram. Nyampe kamar mandi, ini cendok, gayungnya mana gayung? Mana ya? Kalau cowok lagi pakai kain ihram boleh pakai pempes. Boleh kalau uzur. Kan uzur kan? Iya. Kalau normal mah nggak boleh. Iya, kena dam. Babeh ini termasuk kayak saya uzur. Kalau tes gitu kan. Bukan hanya nggak sah ibadahnya, tapi kain ihramnya jadi kena najis. Kalau dia pempes kan tetesnya ke dalam apa tuh? Pempes. Kalau orang itu uzur boleh.
Makanya bapak-bapak kalau pengen umrah, pengen pakai pampers, ujur aja dulu. Nah, mendingan jangan kan gitu. Iya. Enakan kagak pakai pampers, Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak nggak pakai pampers, globar adem gitu ya. Kan ada Bu dia sempak apa tuh? Sempak ihram. Saya suka ditanya, Ustadz boleh nggak pakai sempak ihram? Boleh. Dengan syarat sempaknya nggak boleh berjahit. Kayak orang dulu namanya Oto. Kenal Oto, Bu? Ya kan tinggal di gitu ya. Kalau Oto, Bu, baik kan kagak jalan. Pahanya nggak lecet. Tapi kalau aki-aki pakai Oto, dipakai sai jalan pada ledes. Ya, karena jalan. Saya pernah nyoba soalnya pakai Oto itu, Bu. Lepas besok lah ngegang kita ya. Orang namanya ledes. Katanya sudah dah, bapak-bapak udah nggak usah pakai Oto, nggak pakai sempak, pokoknya di blak aja, masih lokan jatuh, kagak itu ya. Ya, dah jangan sana-sana Bu, udah ajan ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan Allah kabul, Allah ijabah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Ibu sekalian, kami mohon dibaca suratul Fatihah. Ya. Seat yang besok berangkat masih ada 8 lagi, Bu. Saya mohon mudah-mudahan Allah sempurnakan. Ya. Allah giring tuh siapa aja dah yang mau ikut berangkat bareng-bareng biar sempurna. Karena kalau kagak ketutup, Bu, saya tuh rugi. Satu seatnya 5 juta. Yang saya sudah DP-in. Berarti 5 kali 8 berapa, Bu? 40 juta. Nah, halus Pak Dewan mah. Ya. Nah, karena itu saya mohon doanya biar berangkat Allah yang menyempurnakan. Ya, kalau Allah yang menyempurnain beres, Bu ya. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Yang kedua, doain Ibu sekalian, yayasan saya Wafiz Alamin Center masih dalam pembangunan. Mudah-mudahan Allah juga yang menggiring para donatur donasi untuk membantu terutama pembebasan lahan di belakang rumah saya yang akan kami bangun untuk pembangunan Baitullah, masjid ya, rumah Allah. Mohon doanya biar Allah yang bukain jalan. Ya Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, Bu. Buat Bapak Ibu semua. Niatin ya. Saya selalu bilang gitu. Kemarin di rumah Pak Ibu Amsar ya. Pak Haji Amsar ya nih. Bisa. Haji Misar saya bilang ayo baca Fatihah. Mudah-mudahan saya balik lagi ke Gabus. Bener balik lagi ke Gabus itu. Ya. Sekarang Bapak Ibu niatin buat diri Bapak Ibu masing-masing. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk jadi tamumu. Tugas kita Bu minta doa. Udah minta aja. Nanti Allah yang menjawab permintaan kita. Jangan pernah bosan tuh ya minta. Ayo renungkan, dalami, hayati Fatihah ini ya Allah. Undang saya untuk menjadi tamumu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Bulan depan, tahun depan saya balik lagi ke sini ke Gabus nih. Ada yang berangkat Bu ya. Alhamdulillah Ibu sekalian, Pak Kajum sama Bu Aina ini saya besok berangkat ada 2 paket Bu. Hotel bintang 5 sama hotel bintang 3. Ya, hotel bintang 5 itu Bu, yang hotel ada jamnya Bu tuh. Pernah tahu kan? Yang gede. Pokoknya depan Masjidil Haram percis ada jamnya, itu hotel bintang 5. Besok Pak Kajum tuh akan ngerasain di situ tuh. Luar biasa tuh Bu. Hotelnya paling enak, paling terdepan.
Makanya waktu lagi daftar saya tanya, Pak Kajum mau bintang 5 mau bintang 3? Ya kaki saya udah bersakit, katanya Ustaz. Udah bintang 5, kalau yakin nenek-nenek mak. Ya ngapain ada duit pakai bintang-bintang 3 ya? Apalagi bintang 7 Bu. Pusing gue ya. Alhamdulillah Pak Kajum, besok ambil yang bintang 5. Nikmatin, ya udah tua kan? Ya, ngapain lagi? Ibadahnya deket, hotelnya enak, makannya juga Bu, asal mau perutnya. Ya pokoknya apa aja ada dah. Ya kalau bintang 5 enak, alhamdulillah. Ya karena itu mudah-mudahan Bu ya, insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.